di baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk kepada surat An-Nazi'at ayat 34 ya, yang di mana yang sebelumnya yang kita bahas adalah tentang penciptaan manusia, penciptaan manusia tentang dan juga karunia-karunia Allah di dalam penciptaan langit dan bumi, di mana dalam penciptaan langit dan bumi itu kemudian memberikan manfaatnya itu khusus ya kepada manusia dan kepada hewan ternak dan binatang-binatang lain. Tapi yang terkhusus adalah buat manusia yaitu khalifah Allah yang menjadi khalifah di muka bumi. Baik, selanjutnya setelah itu, setelah Allah menerangkan tentang penciptaan itu ya, dan kemudian Allah menunjukkan karunia-Nya, Allah menunjukkan, segala manfaat dari dunia itu untuk kesenangan kamu, mata'al lakum wa li'an'amikum ya. Dan semua itu adalah untuk kesenangan kamu sekalian wahai manusia dan juga wa an'amikum dan untuk hewan-hewan ternak kamu. Yaitu ayat 30, 33. Baik, selanjutnya kita masuk ke ayat 34, yaitu setelah setelah kita membahas ya tentang semuanya itu, tentang karunia Allah itu, dan bagaimana Allah bisa menciptakan manusia dan Allah bisa menciptakan, alam semesta ini yang menjadi perangkat bagi kesenangan manusia, maka ya, tadaburnya adalah Allah juga berkuasa untuk membangkitkan manusia. Karena penciptaan yang pertama itu lebih sulit dari penciptaan yang kedua. Penciptaan yang kedua lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Meskipun bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah ya. Tapi ini Allah memberikan logika kepada kita bahwa sesuatu yang dilakukan yang kedua, ketiga, keempatnya itu menjadi lebih mudah. Sama halnya di mana penciptaan manusia yang pertama dengan seluruh alam semesta, maka ketika penciptaan yang kedua yaitu manusia dibangkitkan dan ada alam akhirat itu sesuatu yang buat Allah tidak sulit. Karena itulah kemudian Allah memberikan peringatan, dalam Al-Qur'an ini supaya manusia itu bisa menempuh jalan yang tepat sehingga dia tidak menyesal di kemudian hari nanti. Ya, itu adalah tadabbur dari, ayatnya minggu lalu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, maaf ini kayaknya mungkin, masuknya saya salah salah nomor ya mungkin ya, ayat 33 ya. 33 yang, fa idza ja'atit tammatul kubra ya. Maka ketika jaa, ya telah datang. Ini padahal jaa itu telah datang. Padahal itu udah datang belum hari kiamatnya? Halo? Apakah hari kiamat sudah datang? Halo, ada yang menyimak? Belum, Mbak. Belum. Belum ya. Hari kiamat, belum datang, tapi kata yang dipakai di sini adalah fiil madi. Ya, fiil madi untuk menunjukkan bahwa ini tuh pasti terjadi gitu. Itu demikian nyatanya ya kedatangan dari kiamat itu sehingga Allah menggunakan, fiil madi, ya sudah terjadi, padahal sebetulnya belum terjadi. Nanti kita lihat, coba perhatikan buat teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, di sini pasti banyak yang sudah belajar bahasa Arab ya. Ini ada Teh Teh Yelmiati ini juga pasti sudah belajar banyak bahasa Arab ya, dan ada Teh Desi juga belajar bahasa Arab. Jadi, perhatikan nanti kalau membaca Al-Qur'an itu ada banyak, kata-kata yang menggunakan fiil madhi, padahal itu belum terjadi gitu kan. Tapi pakai fiil madhi, kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa hal itu yang disebutkan itu akan terjadi, pasti akan terjadi ya. Sedemikian jelasnya bahwa itu akan terjadi sehingga Allah menggunakan fiil madhi ya. At-tammatul kubra, at-tamma asal katanya, tomatun itu adalah, eee
asal katanya adalah tama, yaitu mengatasi, ya. Atau matul kubro, ya, mengatasi yang besar itu. Ya, artinya di sini artinya petaka yang mengatasi petaka, ya. Ada malapetaka yang sangat besar, yaitu atau matul kubro itu. Jadi kata tomatul kubro itu artinya adalah puncak daripada malapetaka. Dalam tafsir Misbah disebutkan, dan setelah malapetaka yang besar itu, yaitu hari kiamat itu, tidak ada lagi puncak setelahnya, ya. Dan itulah yang disebut dengan hari kiamat, ya. Nah, setelah hari kiamat itu mulailah episode kedua dari kehidupan manusia, yaitu akhirat. Dan setelah hari kiamat, maka akan ditiupkan sangkakala yang kedua, maka saat itulah manusia itu akan bangkit, ya, seperti belalang, ya, yang bangkit dari alam kuburnya seperti belalang banyak sekali, dan menuju ke satu tempat yang pasti, yaitu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam saat-saat itu adalah di padang mahsyar. Dan kebangkitan manusia itu tidak sulit bagi Allah karena dia telah melakukan penciptaan yang pertama. Jadi penciptaan kedua tidaklah sulit lagi. Dan surat Al-Qamar disebutkan, ya, wasa'atu adbar wa amr. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu, ya, sesuatu yang sangat dahsyat, ya, dan sangat pahit, ya. Perang saja menjadikan manusia itu termehek-mehek, ya. Kita melihat perang yang sekarang yang kita lihat dari Palestina itu aja saya kadang-kadang malah lebih baik berdoa, ya, jadi melihat sekilas kemudian berdoa daripada memperpanjang melihat itu, karena mungkin karena saya udah tua, ya, jadi jadi nggak kuat gitu melihat kesedihan seperti itu. Itu baru perang, ya. Belum lagi hari kiamat. Hari kiamat jauh lebih dahsyat dan lebih hebat lagi kejadian saat itu. Baik, selanjutnya dalam ayat 30 berapa nih? 34 dikatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Yauma, pada hari itu, yatadzakkaru, manusia akan teringat, ya. Al-insan teringat kepada ma sa'ah, apa-apa yang dia kerjakan, ya. Kalau di dalam beberapa slide selanjutnya teh, kalau di dalam bukan saja teringat tapi ada bukti, ya. Seperti misalnya ada buku catatannya juga gitu. Tapi sebelum menerima buku catatan itu manusia akan jadi ingat semuanya, dan ini persis seperti apa yang disebutkan dalam beberapa kejadian near death experience atau mati, ya. Mati suri, itu manusia yang mati suri dan kemudian kembali, ya, ke atas, kembali kepada Allah itu, mereka eee, melihat gitu, ya, ingat, ya, ada yang diperlihatkan seperti screen, tapi ada juga yang kayak film aja ada di depan matanya, dia ingat semuanya mulai dari dia dilahirkan sampai dia mati. Dan dia ingat semuanya sedetail-detailnya, dan dia ingat juga apa akibat dari semua perbuatannya itu. Ada yang yang satu, ya, sebelum hari Yaumuddin itu, disebutkan, di dalam penglihatannya itu yang tentang amal-amal perbuatannya itu, ada dua hal. Yang satu yang tidak ada judgement, seperti story aja, seperti seperti, kita melihat orang lain padahal itu diri kita sendiri gitu, nggak ada judgement, ya, hanya sebuah cerita gitu, kayak film gitu, ya. Tapi yang kedua setelah itu adalah tentang efek daripada apa yang dilakukan oleh manusia itu kepada yang lain gitu. Jadi dia ingat gitu, dia dulu pernah cemberut gitu, dan efek dari cemberutnya itu apa gitu. Dia dulu pernah misalnya menolak sebuah sedekah dan dia tahu apa akibatnya. Dia pernah menolong orang dan tahu apa akibat dari pertolongan itu menjadikan sesuatu yang penuh dengan berkah. Dia diberikan oleh Allah pengetahuan tentang akibat dari semua apa yang dia pernah lakukan. Ya. Dalam surat Al-Fajr juga disebutkan yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra.
Sesungguhnya manusia pada hari itu akan ingat, ya ingat tentang apa yang dilakukan, tapi apa yang dia ingat itu tidak ada gunanya. Hanya sebuah Allah mengingatkan kepada kita, itu yang kalian lakukan dulu ketika di dunia, tapi, sebetulnya manfaatnya nggak ada, hanya supaya kita ingat dan kita nanti, siap menghadapi yaumuddin atau hari pembalasan, ya. Itu akan ingat sampai detail-detailnya, kan kalau sekarang aja kita coba, kita kan nggak semuanya ingat ya apa yang kita lakukan, katakanlah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu kan. Kita belum tentu ingat, ya. Tapi itu semuanya ada catatannya, Masya Allah. Karena itulah hendaklah kita menjadi orang-orang yang present ya, orang-orang yang yang sekarang melakukan yang terbaik hari ini, saat ini, karena kita tidak pernah bisa memperbaiki sesuatu yang sudah berlalu, yang terjadi, ya. Tapi yang terjadi itu tercatat ya, makanya harus semangat menjadikan diri kita versi yang terbaik pada saat ini aja, ya. Baik, selanjutnya dalam ayat 32 disebutkan, "Wa burrizatil jahimu liman yarahu." Maka neraka jahanam itu, ya, diperlihatkan, ya, neraka jahim itu diperlihatkan bagi orang-orang yang melihatnya. Ya, jadi, eee, di sini kata burizati, ya, selanjutnya teh, burizati itu artinya diperlihatkan dengan jelas. Kata burrizati itu menunjukkan bahwa apa yang terlihat itu adalah sesuatu yang sangat jelas, ya, bukan bukan halusinasi dan, eee, menurut beberapa orang yang pernah mengalami death experience atau mati suri itu, mereka tuh melihatnya tuh kalau kita melihat ya sesuatu, misalkan lihat gambar ini nih, lihat gambar ini, ya kita lihatnya sebatas ini kan. Tapi kalau nanti di akhirat tuh, kita kayak bisa zoom in, zoom out gitu loh. Jadi lihat itu yang berdiri di tengah-tengah dia sedang apa gitu, yang sebelah kanan itu sedang apa gitu. Itu bisa bisa dilihat itu kalau di akhirat nanti itu penglihatan tuh sangat jelas, sangat tajam. Sehingga Imam Ali pernah bersabda bahwa sesungguhnya kematian itu adalah membuka tabir. Jadi begitu mati, ketika manusia sudah saatnya meninggal, maka dia akan melihat lebih jelas daripada apa yang dia lihat ketika dia ada di dunia, ya. Jadi saat itu semua manusia melihat ke, ke neraka, ya, semuanya melihatnya, yang beriman maupun yang nggak beriman semua melihat neraka. Dan kemudian setelah itu, nanti semuanya harus melewati neraka, ya, dan saat itulah kemudian ada yang jatuh dan ada bisa melewati. Dan kemudian setelah itu sampailah pada tahap, yaumuddin atau yaumul hisab, dan pada saat itu akan dipisahkan di antara ahli surga, ahli neraka, dan Al-A'raf, ya, Al-A'raf, satu tempat yang tinggi yang bisa melihat surga dan neraka, ya. Dalam surat Maryam ayat 71 disebutkan, ya, "Dan sesungguhnya tidak seorang pun di antaramu yang tidak melewati," ya, sirat itu, sirat neraka itu, jalan neraka itu. Semua orang melewati jalan neraka itu, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, dan saat itu la haula wala quwata menurut saya mah ya, kita aja melihat api, misalnya ada rumah kebakaran, kita mau lewat samping rumah itu aja kita nggak akan mau, takut terbakar gitu. Tapi pada hari akhir itu semua orang harus melewatinya, dan kalau tidak karena pertolongan Allah, menurut saya kita tidak akan mampu untuk melewati neraka yang sangat-sangat luas itu, ya kan, neraka itu bukan sesuatu yang kecil karena penduduknya juga banyak, kita aja sekarang 8 miliar ya, eee, belum lagi terhitung yang generasi setelah kita dan generasi yang sebelum kita. Jadi nggak tahu berapa orang yang nanti akan hadir di yaumul akhir itu, tapi akan sangat banyak sekali. Dan semuanya itu akan melewati itu, ya. Dan ada beberapa beberapa orang yang pernah,
mati suri itu melihat bahwa neraka itu seperti kawah, seperti laut, tapi bergolak gitu, dan sangat luas, ya, dan orang yang di dalamnya juga tenggelam di dalam api itu. Tapi mereka, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak bisa hidup dan juga tidak mati dan tidak hidup ya, karena perihnya penderitaan itu harusnya mati, tapi enggak mati, nanti ditumbuhkan lagi kulitnya dan kemudian hidup lagi untuk merasakan, siksa neraka itu, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi saat itu memang nanti pada yaumul akhir itu dalam surat Maryam disebutkan dan juga surat ini, surat An-Nazi'at ayat 35 ini disebutkan bahwa memang manusia itu semuanya akan melihat neraka itu dan akan melewatinya. Oke, selanjutnya, baik saya ingin sedikit memberikan sedikit paparan tentang Al-A'raf dari sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya. Disebutkan di sini proses dari, Yaumuddin itu, ya. Diletakkanlah timbangan itu pada hari kiamat, maka ditimbanglah semua kebaikan dan kejahatan, satu demi satu ya, nggak rombongan ya. Maka orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan kejahatannya, meskipun sebesar biji sawi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi, Yaumuddin itu, ini saya juga dapat ceritanya dari orang yang pernah mati suri ya, dia sampai pada episode ini. Yang orang mati suri itu macam-macam, ada sampai alam barzah aja, ada yang sampai padang mahsyar, ada juga yang sampai ke Yaumuddin. Ya, ketika Yaumuddin itu menunggu, setiap orang tuh menunggu dan menunggunya tuh lama sekali ya. Dan yang ada, sidang si A misalnya itu, lamanya itu beda dengan sidang si B. Ada yang sidangnya lama sekali karena banyak orang yang menghujat, banyak orang yang mempertanyakan haknya, banyak orang yang merasa dizolimi, maka semuanya itu akan disidang satu demi satu, ya. Kemarin saya tuh waktu inget nggak ya, ada Sambo itu ya, kasusnya Sambo itu, satu kali persidangan yang menurut saya itu dipercepat ya, karena kasusnya cukup besar itu kan, satu persidangan aja 4 bulan ya, 4 bulan, satu kasus. Kebayang kan kalau misalnya seseorang tuh mempunyai banyak kasus gitu, berapa lama persidangan itu dan semua orang menunggu, semua orang melihat dan disebutkan itu seperti kayak screen besar gitu, ada layar yang sangat sangat besar gitu. Sekarang tuh mulai ada ya, ada orang juga yang ada ada teater film yang sekarang punya layar itu ya sekitar lebih dari 180 derajat lah gitu. Jadi supaya orang bisa merasakan efek dari film itu. Nah itu juga kalau di sana itu besar sekali dan semuanya akan, eee, melihat ya, melihat apa-apa yang dilakukan oleh si A atau si B yang sedang di masa persidangan itu, gitu kan. Dan ini memang benar ada yang kejahatannya kebaikannya lebih besar, maka dia kemudian masuk ke dalam surga. Dan ada juga yang ini yang beratnya, lebih berat sebesar biji sawi, tapi ada juga orang-orang yang dia bahkan tidak ikut ini yaumul hisab ini. Jadi dia namanya misalkan si A gitu, maka langsung aja langsung masuk ke dalam surga. Itu adalah orang-orang yang, bighairi hisab ya, orang-orang muqarrabun. Nah, kemudian datang lagi si B, ya, orang yang lebih berat timbangan kejahatannya daripada timbangan kebaikannya, meskipun beratnya itu adalah sebesar biji sawi atau atom, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah, "Bagaimana dengan orang yang sama timbangan kebaikannya dengan timbangan timbangan kejahatannya? Kalau misalkan balance-nya itu benar-benar gitu ya, benar-benar lurus gitu." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Mereka itulah penghuni Al-A'raf." Mereka itu belum memasuki surga, tapi mereka sangat ingin untuk memasukinya, ya.
Ya, kita lihat ini hanya sekedar ilustrasi ya, tapi ilustrasi ini mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya tidak tahu yang membuat ilustrasi ini muslim atau non-muslim, tapi ilustrasinya itu mirip sekali apa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa saya sendiri waktu itu bertanya-tanya ya, bagaimana sih Al-A'raf itu bagaimana gitu, karena dia bisa melihat surga, bisa ngeliat neraka gitu kan. Sedangkan surga itu lebih tinggi daripada neraka. Tapi kata A'raf itu sendiri adalah yang paling tinggi. Kata A'raf itu kan Arafah, naik ya. Al-A'raf itu ada naik naik paling tinggi. Ya, kita lihat di sini mungkin ilustrasinya seperti yang di tengah-tengah segitiga ini. Kita lihat ini ada di atas inilah orang-orang Ashabul A'raf ya. Dan mereka bisa melihat orang yang di sebelah kanannya dan bisa melihat orang di sebelah kirinya. Kita lihat lagi dalam surat selanjutnya, di dalam surat Al-A'raf ayat 46 dan 47 slide selanjutnya. Sebetulnya di antara penghuni surga dan neraka itu ada tabir, ya. Di antara penghuni surga dan neraka itu ada tabir dan di atasnya, di atas Al-A'raf ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Jadi ada orang-orang Al-A'raf tuh bisa melihat penghuni surga sama penghuni neraka, ya. Dan kemudian mereka bisa menyeru kepada penghuni surga, "Assalamualaikum, salamun alaikum, salam untukmu." Maka mereka belum dapat masuk, tapi mereka ingin segera masuk, ya. Ini kata di sini ada kata lam yadkhuluha, ya, lam itu kan artinya tidak pernah, ya, tidak di masa lampau. Karena itulah beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa penghuni Al-A'raf itu juga akan masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu juga, eee, tersiksa gitu ya di Al-A'raf itu karena mereka mereka melihat kenikmatan yang dalam surga, ada makanan, ada yang dingin-dingin, ada yang sejuk-sejuk ya, eee, tapi sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah neraka ya. Neraka yang panas, yang mereka sangat tidak ingin untuk masuk ke dalamnya. Dan jika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama dengan orang-orang yang zalim itu." Ya. Jadi di Al-A'raf itu mereka berdoa, 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 ya. Tapi sebetulnya di sini, eee ada beberapa ulama yang berdebat bagaimana penghuni Al-A'raf itu. Kalau menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak semua apa yang kita ketahui ya dalam Al-Qur'an itu tidak semuanya. Nanti kita lihat ada nama-nama surga tapi, kita lihat coba selanjutnya ada nama-nama surga kalau nggak salah. Oh belum. Nanti kita lihat ada nama-nama surga disebutkan ada 100 level surga tapi yang di-reveal atau dibukakan di dalam Al-Qur'an tuh hanya 8 saja, 8 nama surga, ya. Baik selanjutnya kemudian fa amma man tagha fa atharal hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang togoh, yang melampaui batas ya, wa atharal hayatad dunya dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya tempatnya adalah di dalam neraka jahim. Selanjutnya, baik, apakah togo? Togo itu adalah melampaui batas ya. Orang-orang yang melampaui batas yaitu orang-orang yang membangkang perintah Allah, ya, yang berlaku sewenang-wenang dan mereka itu sangat-sangat cinta dunia sehingga mereka mau berbuat apapun, baik yang buruk, ya, eee, mem membunuh, memfitnah, apa bisa dilakukan supaya mereka beres urusan dunianya, ya. Maka orang-orang inilah yang akan, fa innal jahima hiyal ma'wa, mereka itu adalah orang yang tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang siapakah yang togo, orang yang togo. Slide selanjutnya. Ya, orang yang togo itu kalau di dalam Al-Qur'an terminologinya adalah togut, ya togut ya. Di dalam tafsir Ibnu Jarir atau Hari disebutkan bahwa
yang menurut yang benar menurut pendapatku adalah togut itu adalah semua orang yang melampaui batas terhadap Allah. Melampaui batas terhadap Allah. Jadi nggak merasa bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Nggak merasa bahwa apa yang dia punya itu adalah pemberian dari Allah. Tidak merasa bahwa dia sebagai hamba, di mana seorang hamba harus menyembah kepada Allah. Jadi, dia kalau kita bilang mah kurang ajar gitu ya. Orang yang tidak bisa memahami, atau durhaka ya, kalau terminologi antara orang dengan orang itu kurang ajar, tapi kalau terminologi antara orang tua dan anak itu durhaka. Jadi orang yang togo itu adalah yang durhaka kepada Allah, ya. Dan dia itu kemudian ingin disembah, dia pun disembah selain Allah Ta'ala. Jadi dia ingin disembah, dia suka disembah, ya. Biasanya orang-orang yang disebut dengan togut ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang dia suruh menyembah, atau karena kesesatan para penyembahnya, ya. Dan sesembahan tersebut bisa berupa, eee, manusia, setan, patung, berhala, atau sesembahan dalam bentuk apapun gitu. Jadi, togut itu kalau definisi togut yang mudah ini di sebelah kanan atas sebutnya, semua yang disembah selain Allah dan yang disembah itu dia ridho. Dia tidak mengingkari atas penyembahan tersebut, itu adalah togut, ya. Coba, apa, coba dalam surat An-Nahl ya, sebelum saya minta nanti ada pertanyaan sedikit. Surat An-Nahl, ayat 36 disebutkan sini adalah, "Sesungguhnya, ya, kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyeru, sembahlah Allah, ya, dan jauhilah tagut." Ya, jadi togut ini coba kalau, eee, bisa ada yang sharing, misalnya di kolom, yang kira-kira yang sebut togut selain Fir'aun siapa ya? Apakah Nabi Isa? Coba sharing, masuk ke chat yang disebut dengan togut itu yang ibu-ibu dan bapak-bapak tahu tuh siapa? Ya, dalam orang-orang yang terdahulu ya, siapa yang disebut dengan togut itu? Kalau pertanyaan saya lagi, kalau Nabi Isa alaihissalam kan disembah ya sebagai Allah, tapi apakah Nabi Isa togut? Ada yang bisa jawab langsung? Apakah Nabi Isa itu adalah togut? Bukan. Bukan ya? Kenapa tes ini bukan togut? Kan Nabi Isanya tidak ridho. Apalagi Iya, mah ada cerita cina Nabi Isa nanti marah. iya, betul. Nabi Isa itu tidak ridho, dan di dalam Al-Quran juga, di dalam surat nanti kita sampai juga surat Maryam, di mana Nabi Isa itu menolak habis-habisan tentang apa apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Jadi Nabi Isa bukan togut, ya. Baik, kalau gitu siapa lagi? Tohnya ada di chat, ada nggak yang oh belum ada yang share ya? Belum ada yang share. Siapa yang Namrud togut bukan? Takut. Ya, Namrud tuh togut, ya. Eh siapa lagi? Ada juga kalau raja yang keren saat itu ya, Nabi Daud, togut bukan? Nabi Daud togut bukan? Bukan. Bukan, ya karena dia tidak ingin disembah, gitu. Jadi intinya togut itu adalah sesuatu yang dia senang hati untuk disembah. Kalau setan togut bukan? Setan seneng nggak disembah? Oh, bukan senang lagi dia mah. Kerjaannya memang supaya menyesatkan manusia supaya menyembah dia. Jadi setan itu togut. Ya, setan itu togut. Kalau di karangan jin, kira-kira ada togut nggak? Kayaknya ada. Ada, karena misalnya ya nggak tahu lah dia dia bilang dia yang punya hutan ini atau yang dia padahal hutan yang punyanya Allah juga. Ada yang punya pohon besar gitu kan. Ya itu togut juga itu. Ya.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan ayat, berapa nih? Ayat 30 ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebutkan di sini wa amma dan barang siapa yang khafa dia takut kepada Allah, dalam tafsir Misbah disebutnya takut karena tahu tentang kebesaran Allah, tahu tentang hebatnya Allah, kemudian tahu kehebatan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka dia takut kepada Allah karena dia tidak ada apa-apa. Jadi inilah yang disebut dengan khofa, ya, khofa. Dan khofa itu tidak selalu berarti takut yang, merasa terancam, bukan begitu ya. Tapi, khofa itu takut karena segan gitu, karena memang Allah tuh mempunyai power yang sangat hebat. Belum lagi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang kita, memberikan kepada kita makanan, minuman tadi yang sebelum apa, ayat 33 kan, ya, dari ayat berapa, 17 sampai 33 kan 32 bahasanya tentang karunia-karunia Allah kepada kita. Bagaimana matahari disaring ya supaya kita bisa hidup dengan matahari, dengan nikmat matahari itu, bagaimana Allah merekahkan tanah untuk bisa membukakan air yang jernih ya, dan itu semuanya untuk Allah dan kita itu bisa menjadi orang yang khofa kalau kita itu tahu tentang Allah. Karena itu disebutkan ada ulama yang mengatakan kalau orang yang tahu dirinya maka dia akan sampai kepada Tuhannya, yaitu memang seperti itu. Jadi orang yang, tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah hambanya Allah dan dia adalah orang yang diberi makan oleh Allah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang yang diberikan bimbingan oleh Allah, maka saat itulah dia akan menjadi orang yang khaufah dan kemudian orang yang bertakwa. Jadi kemudian kesadaran tentang khaufanya dia kepada Allah itu yang menjadikan dia wanahan nafsa 'anil hawa. Maka dia menahan jiwanya dari nafsu yang ada di dalam dirinya, ya. Manusia itu penuh dengan nafsu, nafsu macam-macam ya, nafsu harta, nafsu kehormatan, ego ya, ingin selalu dikagumi ya, selalu disembah, kemudian disembah dalam arti dikagumi ya zaman sekarang ya. Kemudian ego apalagi ya? Ada ego apalagi ya? Ada yang bisa ke-share ke chat juga boleh ya. Ada yang nafsu seksual ada juga yang nafsu untuk makin kaya dan makin kaya gitu kan. Semuanya ini adalah nafsu yang hendaknya wanahan nafsa 'anil hawa. Kalau kita mau betul-betul ingin mendekat kepada Allah, hendaklah kita menahan diri kita dari nafsu itu, ya. Dan orang-orang yang seperti ini, jadi orang fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia adalah menjadi orang yang, tempat tinggalnya adalah di dalam syurga. Jadi kita lihat di sini bahwa syarat untuk menjadi seorang penghuni surga dalam ayat ini ya, yang pertama ya khaufa maqama rabbih ya, dia takut akan kedudukan Tuhannya, ya dia tahu tentang hebatnya Allah itu ya, kemudian banyak beramal soleh dan dia kemudian menahan hawa nafsu dari nafsunya dirinya sendiri. Nah ini orang-orang yang insya Allah akan menjadi penghuni dari surga Jannatun Naim. Baik, selanjutnya kita lihat saya akan, eee, tingkatan surga. Ada sebuah hadis nih yang mengatakan belum ya? Oh ya, ini kalau ini surat Al-Baqarah bahwa sesungguhnya ya, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min samarati rizqan lakum." Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Jadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa, eee, Allah menyampaikan berita gembira ya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
yang waktunya dipakai untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Maka buat mereka disediakan jannatun tajri min tahtihal jadi surga-surga ya yang banyak yang di bawah dari surga itu mengalir sungai-sungai ya. Kalau mengalir sungai apa maksudnya? Artinya bahwa di atasnya itu akan ada tanaman, tanaman dengan segala macamnya ya, mulai rumput, tanaman perdu, bunga-bungaan, pohon-pohonan, ya itu efek dari tajri min tahtihal anhar. Dan setelah itu mereka akan diberikan buah-buahan di dalam surga itu dan, mereka berkata, "Loh, ini kan yang buah yang pernah diberikan kepada kita ketika dulu di dunia," gitu. "Loh, ini kan apel, loh, ini kan kiwi, loh, ini kan matoa, loh, ini kan jambu," gitu. Ya mereka tuh berkata seperti itu ya. Tapi kemudian buah-buahan itu serupa aja, tapi bentuknya serupa, tapi di dalamnya tuh tidak sama. Karena artinya jauh lebih enak, jauh lebih manis, jauh lebih oke ya, jauh lebih juicy, tidak ada ulatnya, ya tidak ada cacatnya, gitu. Loh kalau gitu kenapa ya kok dikasih bentuk yang sama dengan buah-buahannya? Supaya kita jadi semangat untuk makannya ya, karena kalau kita tidak tahu buah apa itu orang akan, "Ih apa sih? Ah nggak mau ah," gitu kan. Tapi kalau dia udah, "Oh iya itu stroberi," maka dia semangat ternyata, "Oh stroberinya manis sekali," ya. Coba kalau misalnya teman-teman yang maaf, teman-teman yang pernah ke luar negeri ya, kalau melihat ada buah-buahan gitu di luar negeri yang nggak ada di Indonesia, belum tentu mau ambil ya, sama seperti saya dulu juga kalau ke sana di waktu kuliah di Perancis itu, kalau ngelihat ada sayur ya, saya itu bentuknya kayak bunga teratai namanya kalau bahasa Inggrisnya artichoke ya, ke sana namanya artichaut, itu kayak bunga tapi hijau. Itu sampai hampir 1 tahun saya nggak pernah sentuh itu, eee, bunga itu ya, sayur itu dibuat salad ya. Eee, Gimana cara makannya, kan itu kan kayak bunga tapi keras gitu loh. Jadi dia tuh mirip kayak teksturnya tuh mirip kayak lidah mertua, sansevieria gitu ya. Terus yang dimakan apanya, saya bingung, tuh direbus, terus kemudian di sebelahnya ada saus vinaigrette gitu. Nah, tapi saya nggak mau makan karena gimana makannya gimana, rasanya gimana, enak apa enggak gitu. Perlu 1 tahun saya untuk benar-benar mau coba dan itu pun setelah saya perhatikan orang lain, "Oh makannya gimana sih? Oh ternyata yang dimakan tuh cuman di pangkalnya aja," gitu. Jadi kalau ibaratnya kita tuh makan rebung, rebung mudanya gitu. Oh ya, bentuknya mirip kayak bunga kecombrang, cuman warnanya hijau, ya. Nah itu jadi artinya, kita nggak punya appetite ya, kita nggak punya nafsu kalau buahnya itu nggak sama dengan yang kita kenal. Tapi kalau buahnya sama dengan kita kenal, wah kita semangat gitu kan. Sama di surga itu diberikan, kullama ruziqu minha min qablu seperti wa utubihi mutasyabiha, ada buah-buahan yang sama gitu ya, dengan yang di dunia mereka semangat mau makan gitu. Tapi setelah dimakan, oh lebih enak lagi, ya oh lebih enak lagi gitu ya. Kemudian di dalamnya walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Maka di dalamnya, wah ini terjemahannya salah nih. Di dalamnya ada istri-istri yang suci ya, terjemahannya bukan istri tapi pasangan harusnya ya. Mbak, itu kan ya coba nanti ya, aswaju jauh kalau istri itu zaujatun, kalau suami itu zaujah ya, kalau aswaja itu pasangan, bisa laki bisa perempuan, mutahharatun itu bukan menunjukkan perempuan, mutahharatun menunjukkan bahwa dia itu, suci gitu ya. Jadi, ayat ini terjemahannya, istri-istri yang suci salah, pasangan-pasangan yang suci. Dan saya lihat beberapa Al-Quran ada yang sudah mulai mengkoreksi, tidak pakai istri yang suci, tapi, pasangan yang suci. Karena kalau enggak orang-orang kita bisa bertanya, "Loh kalau gitu berarti gimana dong yang perempuan nggak dapat pasangan?" Ya, padahal itu salah terjemahan saja. Oke silahkan selanjutnya. Oke, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan ya, bahwa surga itu mempunyai 100 tingkatan. Surga itu mempunyai 100 tingkatan ya, yang disediakan bagi Allah bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu antara langit dan bumi, sejauh langit dan bumi, ya.
bukan sejauh antara bumi dan bulan ya, bukan ya, langit gitu. Saya nggak kebayang kalau langit berarti beda galaksi dong ya, gitu ya. Jadi, jauhlah intinya gitu, beda antara, satu tingkatan dengan tingkatannya itu sekitar seperti langit dan bumi, dan apabila kamu mohon kepada Allah, kata Rasul, mohonlah surga Firdaus ya. Karena surga Firdaus itu ada di tengah surga ya, dan di tengah surga dan tertinggi. Jadi bayangan saya berarti surga itu bukan seret gitu, tapi begini ya, nah gitu di tengahnya itu ada surga Firdaus dan dari situlah kemudian terpancar sungai-sungai surga dan di atas daripada surga Firdaus itu ada arsy Allah, ya. Jadi Masya Allah, kita mintakan ya, supaya, "Ya Allah berikanlah kepada kami surga Firdaus kepada siapapun yang hadir di dalam kajian Quran ini. Sayangilah kami, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena kami adalah hamba-hamba yang banyak berbuat hilaf dan dosa, tapi jadikanlah wasilah daripada kesenangan kami untuk mengkaji Al-Quran itu menjadi wasilah wasilah untuk kami ya Allah yang di sini, yang hadir di sini, untuk mendapatkan surga Firdaus. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, amin ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Baik, kita lihat ada nama-nama surga. Ya, ada nama-nama surga di sini. Baik, di sini kita lihat yang pertama adalah surga Firdaus yang paling tengah, yang paling keren, yang paling tinggi, ya. Dan ini diberikan untuk dalam surat Al-Kahfi disebutkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, beriman pada kodok dan kodar. Dan orang-orang inilah yang menghabiskan seluruh waktunya, hidupnya untuk beramal soleh. Setiap detik dari kehidupannya adalah untuk beramal soleh sekecil apapun dia giat untuk beramal soleh, karena itu adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Semoga kita jadikan orang yang sangat senang untuk beramal soleh sekecil apapun sehingga itu mengantarkan kita ke surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah surga Aden. Surga Aden dalam surat An-Nahl ayat 31 disebutkan Surga Aden itu di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya dan lahum ma yasya'u inda rabbihim dan bagi mereka apa-apa yang mereka kehendaki, ya. Ya, jadi, mau minta misalnya, "Ya Allah pengen jeruk ya Allah, tapi dalamnya tuh duren," gitu. Ya kan, keren kan. Pengen, apa, duren tapi dalamnya tuh merah stroberi gitu kan. Kepengen di sini ada anggur ya, anggur tapi di dalamnya rasa kiwi gitu. Jadi, atau ya Allah, kan sekarang tuh saya tuh udah nggak minum gula ya, karena ya udah usia maksudnya nggak minum gula, minuman bergula itu udah nggak ya. Kadang-kadang kepengen ya habis olahraga sepeda, aduh pengen gitu, yang seger gitu. Nanti kalau di surga mungkin, wow bisa dapat minuman yang segar, manis dan menghilangkan dahaga ya, Masya Allah, ya. Baik, jadi lahum masyasya'. Jadi apa-apa yang dikehendaki itu boleh aja, minta minta aja boleh gitu kan. Seperti misalkan ini kalau di surga dalam surat Muhammad ayat 28 ya, 15 ya, ayat 15 sebutkan bahwa surga itu ada 4 ya, di surga itu ada air bening, ada susu ya kan, ada Khamar, koper, satu lagi apa teh ini? Madu. madu. Madu, heeh. Cing, tapi kalau misalnya kita minta, "Ya Allah saya kepengen yang mengalir hari ini ya Allah, saya tuh kepengen," eee, khamar itu kan sebangsa jus ya sebetulnya, tapi kan fermentasi. "Ya Allah, pengen,
jus jus apa ya yang enak Teh Tini? Jus kiwi, wah keren ya jus kiwi. Maka hari ini ya Allah jus kiwi, ya. Besok jus mangga, besok lagi jus duren, besok lagi jus belimbing, besok lagi jus nanas gitu. Kayaknya bisa deh ya dibikin daftar gitu ya. Dan kita tinggal niup gitu aja. Dan untuk siapa surga Aden itu? Allah memberikan surga Aden itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalani kehidupannya dengan hati-hati, melangkahkan kakinya dengan sangat hati-hati, yang berbicara dengan hati-hati sehingga dia bisa yang keluar dari dirinya hanya kebaikan dan hanya kebaikan. Oke, selanjutnya surga yang ketiga adalah surga Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 56 disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada lahum sur lahum jannatun naim, bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah ya. Beriman beramal soleh, iman beramal soleh ya. Ya, itu semuanya sebetulnya saling berkait ya. Kalau beramal tapi tidak beriman jadi abu amalannya. Tapi kalau misalkan dengan beramal soleh, insya Allah keimanan juga akan meningkat, insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya, yang keempat adalah surga ma'wa. Seperti dalam An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang kita bahas hari ini, yaitu orang-orang siapa yang khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, yaitu mereka mendapatkan surga ya, ma'wa. Selanjutnya, yang kelima itu adalah surga Darussalam dalam surat Al-An'am ayat 127 ya. Maka lahum darussalamu inda rabbihim, dan bagi mereka disediakan surga Darussalam ya, dan dialah pelindung bagi mereka. Jadi kan Darussalam itu kan artinya em, Dar itu negeri, ya. Negeri yang penuh dengan keselamatan, ya. Negeri yang penuh dengan aman, ya. Tadinya dia Darul Amin ya, tapi Darussalam ya, penuh dengan keselamatan, dan siapa akan menjadi pelindung? Pelindungannya adalah dialah Allah, wallah, ya. Dan itu karena apa? Karena amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Karena itu kalau kita lihat-lihat ayat-ayat Al-Quran gini, kan biasalah sering lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yes, tapi lihat dulu itu diberikan kepada siapa. Kalau kita tahu itu maka itu kuncinya. Ini kunci yang Allah berikan, inilah jalan menuju surga tersebut. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah ya. Dan sesungguhnya Allah menempatkan kami di tempat-tempat yang kekal, dan di dalamnya kami tiada merasakan letih dan tidak pula merasa lesu. Darul alladzina halalna darul muqamati min fadlih ya. Dan Allah yang telah menghalalkan, yang telah meletakkan kita di tempat yang kekal yang namanya Darul Muqamah ya. Darul Muqamah itu nama sebuah surga ya. Dan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan di dalamnya itu tidak ada lelah dan tidak ada lesu. Jadi yang ada adalah selalu sehat, selalu senang, selalu happy, nggak ada bad mood, selalu good mood, dan pokoknya enak aja gitu, plong aja. Ya itulah yang disebut dengan Darul Muqamah. Selanjutnya yang ketujuh adalah Maqamin Amin ya. Maqamin Amin disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, yaitu surga yang di dalamnya tempat yang amin, yang aman. Jadi tidak ada yang namanya perang, fitnah, apalah ya, aman dari cercaan orang lain misalnya gitu. Semuanya baik-baik itu yang di surga, yang masuk ke surga itu ya. Itulah disebut dengan maqamin amin ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah surga khuld di dalam surat Al-Furqan ayat 15 ya. Sesungguhnya
surga ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Ya, jadi bertakwa lagi. Jadi kita lihat nih saya baru mengatakan baru, ini kalau nggak salah 8 deh, salah salah nomor ya. Ya nomor 8 nih, nomor 8. Baik, saya akan coba perhatikan. Yang disebutkan di dalam, kajian hari ini tuh ada 8 ya. Tapi sebetulnya ada berapa banyak surga sih? Ada berapa banyak surga sebetulnya? Apakah cuman ada 8 surga? Tidak tahu. Paling tidak tuh ada 100 kan yang tadi disebutkan bahwa surga itu ada tingkat-tingkatannya, paling enggak ada 100 dan 100 itu apakah 100 beneran atau lebih dari 100 walau alam gitu. Karena 100 itu juga kata 7 menunjukkan banyak, kata 100 juga menunjukkan banyak ya. Tapi maksud saya tuh di sini saya ingin mengatakan bahwa kenapa sih Allah nggak ngasih tahu 100-100-nya gitu loh. Ya, karena Al-Quran itu tidak akan mampu untuk mengekspos semua ilmu Allah. Kita dikasih segini aja udah kadang-kadang nggak dibaca gitu kan. Jadi sebetulnya, apa namanya, apa yang ada di sisi Allah tuh jauh-jauh lebih bagus daripada apa yang bisa dipelajari oleh manusia dan lebih banyak lagi dari apa-apa yang, kita pelajari hari ini. Baik, selanjutnya kita akan sekilas aja ya, sebentar aja tentang nama-nama neraka. Klik satu lagi kayaknya coba. Iya, jadi neraka hawiyah ya. Ada neraka hawiyah yaitu, eee, yang surat Al-Qari'ah disebutkan orang yang ringan timbangan amalnya ya. Neraka hawiyah itu adalah neraka api yang sangat panas. Selanjutnya, jangan lama-lama ya, ini apa, neraka mah ngeri. Nama neraka, neraka jahim yaitu, eee neraka yang salah satunya untuk orang-orang yang sesat, ya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Selanjutnya nomor 3 ada neraka Sakor, ya. Wa ma adraka mas Sakor, yaitu adalah surga untuk orang-orang yang tidak sholat, maaf, neraka untuk orang-orang yang tidak sholat, yang tidak mau memberi makan orang miskin, dan mendustakan hari kiamat. Itu adalah untuk neraka Sakor. Selanjutnya, yang keempat, neraka Ladza. Adalah neraka yang apinya tuh bergejolak ya, apinya tuh kan ada neraka yang stagnan, kayak maksudnya stagnan tuh kayak 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 laut gitu, tapi panas gitu. Tapi ini Ladzau itu adalah yang panas bergejolak seperti mungkin seperti lava ya dari gunung berapi gitu. Selanjutnya, yang kelima adalah neraka Huthomah, yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Selanjutnya ada keenam neraka Sa'ir, ya, kepada orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya. Selanjutnya yang ketujuh, ya neraka Jahanam. Jahanam adalah neraka yang paling bawah, mereka itu adalah untuk pemuja-pemuja setan, ya. Ya orang-orang yang menyerahkan dirinya, soul-nya, jiwanya untuk setan dan menukarkan dengan popularitas, dengan uang, dengan bisnis ya yang lancar, dan mereka menjual jiwanya kepada pengikut setan ini. Dan intinya para pengikut setan ini, setan minta sama mereka, kalau kita diminta untuk beramal soleh, mereka juga harus melakukan banyak kekejian gitu, abomination ya, banyak melakukan kekejian. Mereka semakin keji, maka semakin semakin naik rankingnya. Ya kalau yang sekarang di dunia yang sekarang ini yang jelas-jelas terlihat adalah promosi-promosi, tentang dulu itu promosinya zaman saya ya mungkin dulu, promosinya lebih arah seks bebas ya atau tidak perlu menikah gitu. Tapi sekarang sudah mulai yang lebih keji lagi.
LGBT, dan sekarang yang lebih kecil lagi yaitu pedofilia. Itu memang perbuatan, para satanik karena mereka itulah orang-orang yang diminta untuk kalau makin mau dapat lebih banyak harta dunia, wa atharul hayatad dunya, maka mereka harus menukar dengan kekejian. Naudzubillah min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah, kita tidak insya Allah tidak masuk dalam golongan ini ya, dan semoga Allah mengekalkan kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan, yang sudah diluangkan untuk bisa mengikuti, kajian surat An-Nazi'at ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Teteh-teteh atau ibu-ibu apabila ada yang mau di-share atau ada komen atau mau bertanya, mangga ya Teh. Boleh di kolom chat atau juga langsung buka microphone-nya terus langsung berinteraksi bersama-sama. Mangga Teh. Ada nggak ya? Assalamualaikum Mbak Hani. Waalaikumsalam Bu Cucu. Mangga Bu Cucu. Waalaikumsalam Maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. maaf tadi keputus itu masalah yang tentang masalah yang Togo selain